Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan semoga kita semua mendapatkan rezeki yang lancar. Amin. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul tentang Bear Witch. Film ini rilis pada tahun 2010 yang disutradarai oleh Ricardo Cartos dan dibintangi oleh Ryan Reynolds. Film ini berkisah tentang seorang pria yang bekerja di Irak sebagai supir truk, tetapi ia harus menerima nasib yang begitu sial karena ia disandra oleh sekelompok teroris dan dikubur hidup-hidup di dalam peti mati. Jadi, apakah dia akan berhasil selamat? Tanpa berlama-lama, mari kita ulas filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah kegelapan, di mana di dalam kegelapan itu ada seorang lelaki yang terikat. Ia bernama Paul Connery, seorang supir truk berkebangsaan Amerika yang bekerja di Irak. Dengan sekuat tenaga, dia mencoba membuka peti mati tersebut dan berteriak minta tolong. Tapi tidak ada orang yang mendengarnya, karena ia berada di dalam peti mati dan terkubur hidup-hidup. Kemudian Paul berusaha untuk membuka tali yang mengikat tangan dan mulutnya. Saat itu, ia mendengar suara getaran handphone yang berada di ujung kakinya. Kemudian Paul berusaha untuk mengambil handphone tersebut. Saat itu, ia melihat satu panggilan tak terjawab. Paul juga tidak mengenali nomor tersebut, karena handphone itu ternyata bukan miliknya, melainkan handphone itu sengaja ditaruh oleh teroris tersebut, supaya mereka bisa berkomunikasi dengan Paul. Akan tetapi, Paul tidak mengetahuinya. Paul langsung menghubungi 911 untuk meminta pertolongan, tapi dia menghubungi 911 khusus daerah Ohio bagian Amerika Serikat. Sementara ia berada di Irak. Alhasil, ia disuruh untuk menghubungi polisi terdekat. Setelah itu, Paul mencoba menghubungi istrinya, tetapi tidak diangkat karena istrinya sedang tidak ada di rumah. Saat itu, ia teringat dengan nomor yang tidak terjawab tadi, dengan harapan ada orang yang bisa menolongnya. Saat menelpon, ternyata Paul menghubungi seorang teroris yang telah menyandranya. Kemudian teroris itu meminta uang tebusan sebesar 5 juta dolar sampai jam 9 waktu Irak. Jika tidak mengirim uang, Paul akan diancam mati dan terkubur hidup-hidup seperti anjing. Seketika, Paul langsung lemas dan bingung dengan nasibnya sekarang. Di dalam peti mati yang sempit, Paul tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menelpon untuk meminta pertolongan. Ia juga merasa sulit bernafas karena oksigen di dalam peti mati tersebut sangatlah sedikit. Paul tidak mudah putus asa. Ia lalu mencoba menghubungi teman istrinya yang bernama Donna Mitchell untuk meminta nomor Departemen Negara. Awalnya, Donna tidak mau memberikan nomor itu karena Paul terus-terusan meneriaki Donna. Kemudian, Paul menceritakan kalau dia akan mati jika tidak memberikannya nomor Departemen Negara. Donna pun langsung bergegas mencarikan nomor Departemen Negara dan memberikannya kepada Paul. Saat menelpon Departemen Negara, ia diberikan nomor FBI dan Paul disuruh untuk menelpon FBI. Saat menelpon FBI, ia diminta untuk menceritakan kejadian yang telah dialaminya. Setelah itu, Paul diberikan nomor Dan Brenner, seorang agen khusus Amerika yang bertugas untuk mengurus pembebasan sandera di Irak, seperti yang ia alami. Paul langsung menelpon Dan Brenner, kemudian menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dan teman-temannya. Saat itu, Paul yang sedang berada di dalam truk
tiba-tiba melihat sekumpulan orang yang datang, kemudian menembak semua pengendara yang ada di jalan, dan melihat banyak anak kecil yang melempar batu, kemudian mengenai kepalanya, lalu membuatnya pingsan. Dan saat ia tersadar, dirinya sudah terikat dan berada di dalam peti mati. Dan Brenner kemudian berkata, dia dan timnya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Paul, dan menyuruh Paul untuk tidak menghabiskan nafasnya, karena di dalam peti mati ia akan sulit mendapatkan oksigen. Saat itu juga teroris itu menelpon dan memberitahukan kalau waktunya tersisa 2 jam 4 menit lagi. Tidak hanya itu, Paul dipaksa untuk membuat video dan membaca tulisan yang telah dibuatkan untuk dirinya. Akan tetapi, Paul menolak dan tidak ingin membuat video tersebut. Tidak lama kemudian, ia menghubungi Dan Brenner kalau dia disuruh untuk membuat video oleh teroris tersebut. Tapi Dan Brenner melarangnya karena akan membuat situasi semakin memburuk dan akan menjadi konsumsi untuk publik. Di sini, Paul sedikit berbincang-bincang dengan Dan Brenner, kemudian bertanya, sudah berapa banyak orang yang sepertiku, dan berapa banyak orang yang sudah kau selamatkan? Dan Brenner menjawab, ada banyak dan tidak banyak yang bisa ia selamatkan. Tapi ada satu orang yang sudah berhasil ia selamatkan 3 minggu lalu, sebelum kejadian Paul, yang bernama Mark White, seorang mahasiswa kedokteran yang membantu tentara Amerika di Irak. Paul kemudian menuliskan nama Mark White dengan pensilnya, dengan harapan ia juga bisa selamat seperti Mark White. Setelah itu, Paul menghubungi ibunya. Ternyata ibunya sedang dirawat di panti jompo. Karena saat Paul menyebut namanya, ibunya sama sekali tidak mengenali Paul. Dengan penuh air mata yang keluar, Paul mencoba memberitahukan keadaannya kepada sang ibu, bahwa dia dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita tahu bahwa Paul sedang berbohong, mungkin ia tak tega melihat ibunya bersedih. Dan Paul berkata kepada ibunya, I love you, Mom. Tidak lama kemudian, ia menerima sebuah foto temannya yang sedang disandra oleh teroris tersebut, yang bernama Pamela Luti, dan teroris itu memaksa Paul untuk membuat video, jika tidak temannya akan mati. Dengan terpaksa, Paul membuat video dan langsung mengirimkannya ke teroris tersebut. Saat itu juga, Paul melihat seekor ular yang masuk dari lubang peti. Kemudian, ia mencoba mengusir ular tersebut dengan cara menumpahkan minuman alkohol, kemudian membakarnya di depan ular tersebut. Nasib baik bersama Paul. Ia berhasil mengusir ular tersebut, kemudian menutup lubang itu dengan kain. Tidak lama berselang, ia menerima sebuah video dan melihat temannya yang mati ditembak tepat di kepalanya. Paul yang menyaksikan kejadian tersebut sangatlah merasa bersedih dan ingin membunuh dirinya sendiri. Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya tersebut. Kemudian, Paul mendengar suara ledakan yang disebabkan oleh peperangan dan seketika membuat peti mati itu rusak. Dengan bersusah payah, akhirnya Paul berhasil menutupi lubang itu dengan kain. Tidak lama kemudian, ia menerima panggilan dari kantor tempat ia bekerja. Paul menerima kabar buruk bahwa mereka tidak akan bertanggung jawab atas kejadian yang sedang Paul alami saat ini, karena menganggap Paul telah melanggar peraturan kerja dengan tuduhan bahwa Paul telah menjalani hubungan seks dengan teman kerjanya sendiri, sehingga ia tidak akan menerima biaya asuransi untuk istri dan anaknya. Paul sudah mulai putus asa. Sudah tidak ada harapan lagi untuknya bisa bertahan hidup. Kemudian Paul membuat video untuk istri dan anaknya. Teroris itu kemudian menelpon Paul dan menyuruhnya untuk membuat video
dengan memotong jarinya sendiri. Jika tidak, anak dan istrinya akan dalam bahaya. Kemudian Paul mengikuti keinginan teroris tersebut. Setelah selesai membuat video, seketika itu Paul melihat cahaya dari atas peti mati dan melihat anak buah Dan Brenner datang menyelamatkannya. Tetapi itu hanya sebuah halusinasi Paul saja. Tanpa disadari, pasir itu mulai memenuhi peti mati, sehingga membuat Paul sangat tidak berdaya. Paul yang menunggu kedatangan Dan Brenner dan anak buahnya ternyata tidak kunjung datang. Saat itu, istri Paul kemudian menelpon dan mengkhawatirkan keadaannya. Tapi ia mencoba menenangi istrinya dan mengatakan bahwa dirinya akan selamat karena ada tim dari Amerika yang akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Kemudian Dan Brenner menelpon dan mengatakan bahwa dirinya sudah dekat dengan posisi Paul sekarang. Ketika mereka mencoba menggali, ternyata mereka malah menggali peti mati dari Mark White. Di sini kita bisa melihat bahwa selama ini Dan Brenner telah berbohong tentang selamatnya Mark White dan meminta maaf kepada Paul. Dan film pun selesai. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman jika pembawaan saya dalam mengulas alur cerita film tidak begitu bagus. Karena ini adalah video pertama saya, dan saya harus banyak belajar. Jika teman-teman punya saran atau kritikan untuk saya, silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Terima kasih.